ruangan 2 lantai, itu ruangan yang sempat juga dihuni sama Wati ya, Mbak Wati, dan sekarang Mbak Wati sudah dievakuasi. Genderuwo ini yang menurut penerawangan omah, si genderuwo ini yang kerap meniduri sosok Mbak Wati. Semoga yang subscribe diampuni dosa-dosanya. Action. Baik Mirsa, hari ini saya akan melakukan uji nyali seorang diri. Terdengar seperti suara tertawa dari arah sini. Ini saya akan melakukan uji nyali untuk membuktikan dulu bahwa di sini banyak sekali suara-suara. Tuh. 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 Iya. Ini suara apa ini Om kira-kira ini? Ini suara anaknya ya Mama ya? Sepertinya seperti suara anak kecil ya? Sepertinya anak-anak itu lagi marah-marah, masih berkumpul ya. Coba aja dibuktikan aja kepada pemirsa. Ya. Mbak Heri, hati-hati ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, saya sekarang sedang melakukan uji nyali seorang diri di kantor desa ini. Ya, beginilah teman-teman penampakannya. Ini ruangannya seperti kelas ya, seperti kelas, tapi ini merupakan kantor desa. Nah, dan ini kantor desa ini masih sengaja ditinggalkan, terbengkalai. Menurut pengakuan dari bapak-bapak yang juga seorang penjaga di kantor desa ini, dia bilang bahwa di pohon besar itu merupakan kayak rumah dari sekumpulan bangsa jin. Dari semenjak ini masih beroperasi pun, si penunggu sana itu kerap kali mengganggu dari orang-orang penghuni kantor sini, sehingga ada juga katanya tidak jarang yang kesurupan di tempat ini ya. Kerap kali terjadi kesurupan, baik perempuan maupun lelaki itu kesurupan. Dan betul bahwasanya penunggu dari tempat ini adalah seorang perempuan, teman-teman ya. Assalamualaikum. Jadi tidak jarang juga di tempat ini kerap kali dikunjungi katanya oleh para YouTuber dan juga para anak-anak, katanya sih anak-anak muda, katanya dari kampus katanya. Kurang tahu apakah itu ada penelitian atau apa, saya juga kurang paham. Katanya ada dari kampus, kata bapak-bapak itu. Inilah dia teman-teman, ruangan kantor ya, ruangan kantornya.
Dan sebelah sana merupakan seperti ruangan-ruangan 2 lantai, itu ruangan yang sempat juga dihuni sama Wati ya, Mbak Wati, dan sekarang Mbak Wati sudah dievakuasi oleh beberapa YouTuber juga yang datang ke sini karena sempat viral juga bahwa keberadaan Mbak Wati ini, mengundang para konten kreator untuk mengunjungi beliau dan sudah dikasih makan dan diobatin, alhamdulillah dievakuasi bertemu dengan keluarganya ya teman-teman ya. Alhamdulillah wasilah dari YouTuber ya. Dan saya dapat info bahwasanya dari Abang Jans TV, si Mbak Wati dievakuasi, dibalikin sama ke keluarganya, Tadi ketika saya bercerita teman-teman, saya mendengar suara perempuan dari arah sini. Ini kan gedung ya, gedung. Ini ada kayak ruangan ya. Ini ruangan ini sepertinya kayak dapur teman-teman. Nah ini nih ada suara perempuan dari ventilasinya itu. Nah, ada suara dari ventilasi itu. Ngeri lah pokoknya. Assalamualaikum hadir. Assalamualaikum hadir. Allah. Apa ini? Apa jangan-jangan ini sosok suami dari kuntilanak ya? Suami dari sosok perempuan yang penunggu pohon? Wallahu a'lam ya. Saya tidak tahu. Oke teman-teman, saya himbau juga ya, insyaallah nanti kita bakal collab sama salah satu komedian legend kita. Ya, artinya legend itu bahwasanya ini komedian beliau adalah komedian lama. Nah, beliau juga sepak terjangnya dan juga prestasinya sudah dikenal orang banyak. Ya. Beliau adalah Om Edi Supono, Om Parto ya. Beliau nanti akan kolaps dengan kita, bikin salah satu penelusuran eksplorasi yang pastinya insya Allah seru teman-teman ya. Untuk tempatnya kita masih belum menemukan tempat yang bagus untuk eksplorasi bersama Om Parto. Nanti pokoknya saksikan aja Lorong Misteri, bahkan collab sama beliau ya. Insya Allah seru. Assalamualaikum, hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Kami menginginkan eksistensi kalian. Kami datang membawa kesejahteraan, membawa kedamaian. Tapi saya datang tidak bawa nasi ya. Jadi kalau Anda setan minta makan, jangan ke saya. Assalamualaikum. Suara. Ini anaknya teman-teman. Jelas suaranya tadi seperti yang saya dengar ketika awal sebelum mulai uji nyali, ini suara anaknya. Omah juga bilang ini anaknya. Nah, ini anaknya tuh. Sok gerak ngebeceo mana? Budak letik barudak. Anak jurig gerak saya keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti suara geraman. Dengar jelas, saya emang dengar suara geraman dari luar sana, pohon sana, teman-teman. Dari arah pintu ya. Pintu depan sini saya tunjuk nih, itu di arah sana. Suara geraman jelas. Yang menurut saya itu tidak lain adalah sosok genderuwo. Nah, genderuwo ini yang menurut penerawangan Omah, si genderuwo ini yang kerap meniduri sosok Mbak Wati. Genderuwo ini yang menurut penerawangan Omah
si genderuwo ini yang kerap meniduri sosok Mbak Wati. Menurut penerawangan Omah, si genderuwo ini yang kerap meniduri sosok Mbak Wati. Karena Mbak Wati ini sebenarnya di luar dari beliau tidak sehat secara mental, dia pun secara rohaniyah, secara gaib itu ada yang ngikutin, kata Omah. Dan ternyata yang ngikutinnya itu, si kuntilanaknya itu udah balik lagi ke sini. Ya insya Allah itu juga mengurangi penderitaannya Mbak Wati ya. Kan? Coba teman-teman nanti tonton salah satu konten kita juga, video kita yang kita bersama Mbak Wati. Perhatikan, saya memang bercanda ketika itu, tapi Mbak Wati itu berbicara sesuatu yang sebenarnya agak nyeleneh, tapi ternyata itu mengandung informasi bahwasanya beliau itu mempunyai suami gitu. Yang ngomong itu bukan Mbak Wati ternyata teman-teman, yang ngomong itu sosok perempuannya. Waduh, saya merinding. Jadi si Mbak Wati ini kerap ditidurin sama sosok genderuwo. Yang notus ya, yang si genderuwo itu ternyata memang suami dari si kuntilanak menunggu pohon di sini ya. Itu seram, sangat-sangat seram. Bangunan yang rapi aja teman-teman itu dihuni setan. Apalagi bangunan terbengkalai puluhan tahun seperti ini. Kotor pula. Nah, itu. Istananya iblis ini ya. Kotor banget teman-teman. Sejadi dihuni sama bangsa-bangsa lembut seperti itu. Makhluk-makhluk halus. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang nongol dari sana. Kepala. Allah kepala. Allah kepala dari sana. Kepala nongol dari sisi pintu. Teman-teman lihat nggak? Kepala saya melihat tadi, hanya dahinya aja kelihatan. Allah, merinding saya. Coba nanti teman-teman cek kira-kira apa benar itu tadi yang saya lihat adalah kepala. Apakah itu nampak ya di kamera, saya juga tidak tahu, tapi di mata kepala saya tadi itu nampak. Aduh, merinding saya sampai deket sama pintu, saya sampai deket sama kamera karena merinding teman-teman. Asli merinding. Allah. Ya, jadi visi dari Lorong Misteri Family ini teman-teman untuk mengungkap apa saja yang ada di balik bangunan-bangunan kosong. Nah, ternyata kita cocokkanlah seperti memasang puzzle dari pernyataan penduduk sekitar. Kita tanyakan, kemudian Omah pun observasi tempat juga langsung, dan ternyata benar apa yang orang bilang. 80% itu relate dengan kenyataannya ya. Apa yang ada di sini itu dibuktikan dan sudah dibuktikan oleh para warga sekitar. Jadi kita juga sebisa mungkin kita juga di sini untuk membersihkan ya. Membersihkan dari gangguan astral. Memang tidak bisa sekali dua kali teman-teman seperti itu. Harus ada amalannya, zikirnya, wiridnya, itu dibacakan secara lantang, secara zahir
ya, secara jelas suarakan di tempat-tempat yang dihuni oleh si makhluk astral. Nah, itu yang kita sendiri belum punya ini ya, belum punya acara tersebut. Nah, karena kita masih hanya membersihkan secara sekilas aja. Tapi namanya sekilas itu tidak tuntas, teman-teman. Itulah, karena memang makhluk astral seperti ini tidak gampang untuk dibersihkan ya. Tidak mudah ya teman-teman ya. Harus berkali-kali. Sama halnya kayak orang bernegosiasi dengan makhluk kasat mata pun susah kan kita. Kita pengen ngusir ya, katakanlah ada orang inilah teman-teman, pemerintahan ingin menggusur rakyat-rakyat yang hidup di katakan kolong jembatan, ya kan ya. Padahal sudah disosialisasikan gitu, bahwasanya nanti tinggal di rumah susun atau bla 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 gitu. Itu pun masih sulit teman-teman ya, itu sulit. Segitu yang masih bisa kita ajak ngobrol, apalagi makhluk astral teman-teman. Nah itu bukan suatu perkara yang mudah ya. Makanya tidak jarang terjadi keributan pasca penggusuran. Nah itu dari kalangan bangsa manusia. Gimana dengan kalangan bangsa jin? Nah itu dia, sama, mereka pun seperti menyerang kita. Demo teman-teman, demo habis-habisan. Sama siapa? Sama yang penetralisirnya, sama yang mengobati rumah, sama yang mengeksekusi pembersihan tempat itu. Nah itu dia akan nyerang habis-habisan kepada orang yang ada di tempat itu. Itulah dia yang berbahaya, dan itu tidak mudah teman-teman. Itu ada amalannya, dan itu harus dibacakan secara terus-menerus ya. Itu yang sulit. Nah, sedikit saya kasih kisi-kisi bahwasanya dibacakan ayat 15. Teman-teman yang punya Majmu' Syarif tuh, Majmu' Syarif biasanya ada ayat 15. Itu bisa dibacakan ke tempat-tempat yang angker. Juga dibacakan suratul Baqarah ya. Surah Al-Baqarah itu bisa mengusir jin. Nah, itulah yang nanti akan dilakukan untuk pembersihan tempat, penormalisasi tempat, pensterilisasi tempat. Nah, itu bacaan ayat-ayat tersebut bisa mensterilisasi, bisa menyerang mereka bangsa jin sehingga kepanasan kabur. Gitu. Bagi mereka surah-surah Al-Quran seperti itu adalah ancaman, adalah senjata ya. Senjata yang melukai mereka teman-teman. Nah itu dia, bahaya ya memang. Yang pasti yang harus dibacakan dengan lantang, karena kalau membacanya dalam hati itu hanya bisa mengobati diri sendiri, yang ada di dalam diri sendiri. Kalau kitanya misalnya nggak enak badan, boleh dibaca kepada diri sendiri, karena Al-Quran adalah obat ya. Nah, baca ke diri sendiri, kalau dalam hati buat diri sendiri. Tapi kalau untuk yang umum sifatnya mengobati, itu harus secara jelas lantang teman-teman. Pak Heri, Alhamdulillah itu datang teman-teman. gimana? Tadi saya rasakan sih ya, awal itu ada suara dari sini. Itu suara anak-anak yang tadi dengar itu awal. Itu suara anak di sini. Kemudian kedua adalah kepala itu anak. Saya melihat di sana kepala tuh. Nggak tahu kalau di kameranya kelihatan apa enggak ya. Soalnya itu agak jauh. Kamera CCTV kelihatan apa enggak saya nggak paham. Sana jauh banget soalnya. Itu kepala nongol gitu. Serem, saya berani. Sebenarnya berani saya. Beneran berani. Kayak tadi ketika ada kepala nongol saya langsung deket kamera, agak takut saya. Wajar. Manusiawi ya teman-teman ya. Sepertinya itu sosok anaknya ya Mah ya. Ini sosok anaknya teman-teman. Yang tadi hantam kita. Nah itu. Sampai bunyi meledak. Nah teman-teman. Entah itu hantam kemana, bunyi kayak pecahan aja, nggak tahu pecahannya kemana. Nggak ada teman-teman. Oh ada jendela yang pecah. Cing aja, kaget untuk mak gitu. Bang Adi langsung terserang tiba-tiba. Udah, itu aja kali.
Pak Hadi mau nyali setelah ini. Ya. Ya, Ya sudah. Oke, teman-teman. Saya tutup. Ya pemirsa, inilah dia sepenuh kisah di Nyali malam hari ini bersama Seheri dan Oma. Tetap saksikan Lorong Misteri Family. Jangan pernah mencuri mitos. Sampai jumpa.